وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya syafaatnya dalam yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santriawan santriwati insyaallah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini pada asar kita mengkaji tentang kitab Ta'limul Muta'allim yang harus kita wajib ketahui, bahkan kita pelajari dan lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mencari ilmu. Karena di dalam mencari ilmu ini, menuntut ilmu ini harus dibarengi dengan mempelajari kitab taklim. Yaitu kitab taklim ini wajib bagi santri untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya. Karena kalau tidak mempelajari tentang ta'limul muta'alim biasanya santri tidak memiliki adab, bahkan tidak memiliki adab baik terhadap guru maupun terhadap orang tua. Seorang santri yang sudah bisa menempelkan melakukan praktek kitab ta'limul muta'alim akan terlihat perubahannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan yang akan mendatang, baik itu hubungan dengan guru dan hubungan dengan kedua orang tuanya dan sekitarnya. Ia selalu akan menonjolkan tentang akhlaknya yang khusus, akhlaknya yang sangat tinggi, karena sudah belajar ta'limul muta'allim. Makanya sangat malu sekali, sangat disayangkan sekali ketika kalian sudah belajar ta'limul muta'allim sudah lama tetapi tidak ada perubahan dalam diri. Maka jangan sampai itu terjadi, karena di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri. Kemanfaatnya akan terasa dalam diri sendiri. Kemanfaatannya itu perubahan dalam diri. Berarti kalau sudah ada perubahan dalam diri, Allah sudah menurunkan kemanfaatan ilmu tersebut. Orang bisa itu, orang pintar itu banyak sekali. Tetapi untuk menggunakan ilmunya itu, memanfaatkan ilmunya terhadap diri sendiri itu sulit. Nah, beruntung bagi orang yang sudah diberikan itu semuanya. Ketika Allah berikan ilmu, walaupun nggak banyak, tapi bisa mempraktekkan, itulah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bukan bisa ceramah, ya, bukan ceramah tapi akbar dan sebagainya, tapi praktekkan dalam diri sendiri, barulah dikatakan manfaat yang mutlak. Setelah kita belajar ta'limul muta'allim, mungkin kemarin sudah dibahas oleh Bu Teti tentang pelajaran ini, haruskah dalam diri kalian, karena sekarang anak yang kelas 7 sudah naik kelas 8, yang 8 naik kelas 9. Berarti secara usia sudah mulai bertambah. Kalian bukan anak SD lagi yang biasa manja sama mama dan ayahnya. Kalian bukan seperti dulu lagi. Ingat, kalian sudah mau 1 tahun ya kelas 7 di sini. Ya kelas 9 udah mau 3 tahun, berarti sudah beranjak dewasa. Ya, sekarang yang kelas 9 sudah paling besar, yang paling lama, ya Aldi, Ika, siapa lagi, Putra, terus siapa lagi, Pala, Repan, wah gitu. Ya, kelas 9. Berarti kalian yang lebih besar, lebih ibaratkan lebih, kalau ibaratkan kelas paling tinggi, harus bisa mencontohkan adik-adik kelasnya
Jadi sebentar lagi adik-adik kelas yang baru, yang kelas 7 akan masuk. Yang kelas 8 juga harus bisa mencontoh saling menghormati. Ya, kalau sudah belajar taklim harus bisa saling menghormati. Menghormati yang tua, menyayangi kepada yang muda juga harus menghormati yang tua. Saling, jangan mengedepankan ego. Ya, udah belajar taklim lama setiap minggu, terus ada perubahan, harus ada perubahan. Jangan sampai baik ke guru sendiri di lingkungan sendiri ataupun kepada kedua orang tua kalian, ke mama, kedua mama atau ibu atau ayah. Jangan seperti dulu baru masuk, jangan terlalu manja, jangan jadi anak yang manja. Kalian kan bukan lulusan baru kemarin sudah 1 tahun, dan bukan anak SD lagi, bukan asal. Kalau saya udah motor, saya udah telepon. Saya berbeda dengan yang dulu. Saya sekarang alhamdulillah sudah bisa mandiri, bisa diri sendiri, mengurus semua saya sendiri. Tunjukkan itu semuanya. Keberhasilan di antara seorang anak itu bukan menghafal saja, tapi tunjukkan akhlak. Hasilnya saya bisa mandiri juga, nggak harus repotin orang tua. Kita kewajiban kita belajar dan kita mendoakan kedua orang tua. Jangan terlalu banyak keinginan. Kita bukan anak baru kemarin SD lagi. Kalau sepantaran masih Pakis atau masih SD masih wajar. Sekarang SMP. Kalau SMP apa namanya? Sekolah menengah, sama udah menengah, meranjak dewasa. Kelakuan jangan sampai kayak anak SD, anak TK lagi. Ya, harus belajar. Saya udah besar, saya harus bisa mandiri. Saya harus ingin membanggakan kedua orang tua saya. Orang tua itu bangga bukan dengan kalian itu pintar saja, pintar di panggung ceramah, pintar hafal, tapi orang tua kalian itu bangga ketika kalian sudah betah saja di pondok, betah saja dan berakhlakul karimah saja. Udah, orang tua bangga sekali. Orang tua sangat bangga sekali. Nanti kalian sudah dewasa akan terasa menjadi seorang orang tua. Nanti kalian punya anak, nanti terasa. Ya, karena orang tua itu berbicara sesuai dengan pengalaman. Guru-guru kalian berbicara sesuai dengan pengalaman. Nggak asal bicara. Ngomong gini sudah pengalaman, sudah menjadi anak kecil dulu, sudah menjadi umur segini, sekarang jadi orang tua. Oh iya, ternyata omongan guru, omongan orang tua dulu benar, faktanya sudah terjadi. Sebelum kalian menyesal, ntar dewasa, kelak nanti dewasa. Karena penyesalan tidak akan datang di awal, tapi penyesalan akan datang di akhir. Kalau penyesalan datang di awal, banyak orang yang sukses. Banyak penyesalan itu datangnya di akhir. Jangan sampai kesempatan ini kita tolak. Nggak semua orang itu berkesempatan menuntut ilmu di pondok pesantren. Nggak semua berkesempatan. Ada orang yang pengen seorang anak mondok, tapi kebetul dengan biaya yang nggak punya ongkos. Banyak, tapi kalian diberikan oleh Allah kesempatan. Ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesempatan dari semua orang bisa. Ada yang dikasih rezeki oleh Allah berlebih rezekinya di pondok betah, ya, dan lain sebagainya. Namanya juga menuju orang sukses itu nggak mudah, nggak gampang. Kalian harus kuat mental. Yang sudah terjadi ialah sudah terjadi, bukan lembaran yang baru. Karena yakin percaya kalian ini adalah anak-anak hebat. Yakin bahwa kalian itu semuanya calon orang-orang sukses, calon orang-orang yang orang besar suatu saat. Karena dalam dari kalian mempunyai kelebihannya masing-masing. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Allah berikan, ada kekurangan, ada kelebihan. Dan semua orang itu sempurna. Ya.
Orang itu sempurna semuanya. Ada kelebihannya yang kita sangka teman kita itu dianggap bodoh, tapi pasti ia mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru kita, apalagi terutama taklim muta'alim, sangat penting diterapkan dalam kehidupan, karena perubahan kalian tergantung dari praktek ilmunya. Kalau ilmu sudah praktekkan dari insya Allah, itulah yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Ya, anggap di sini semua orang tua kalian, dalam Khalil, dalam Andres, anggap orang tua kalian semuanya, orang tua kalian semuanya pengganti di rumah. Suatu saat kalian akan ingat dengan guru-guru kalian yang dulu sabarnya mendidik. Oh iya, jasanya sangat besar saya itu. Kalau nggak ada beliau, saya belum tentu bisa seperti ini. Dulu Romo Hasan Khalil sering nasihatin saya. Oh iya, ternyata itu ada tanda menunjukkan tanda kasih sayang. Kalau tidak sayang, saya nggak dinasihatin. Bodoh amat, anak orang, bukan saudara, bukan siapa. Tapi karena dengan tanggung jawab itulah menunjukkan kasih sayangnya, menasehati dengan belas kasihan, dengan keikhlasan, sehingga menjadikan kalian menjadi orang yang dewasa, orang yang sabar, orang yang ikhlas. Mereka tanpa minta bayaran pun alhamdulillah ikhlas. Nanti suatu saat kalian akan menyadari itu semuanya, bukan pada saat ini. Karena terasa dengan pribadi belajar, oh iya, jasa-jasa dulu yang ngurusin di pondok, sering nasehati, oh iya ternyata bisa seperti ini. Kalaulah mungkin dulu tidak mengikuti nasihat-nasihat guru, mungkin tidak bisa seperti itu. Dan yang paling kita akan sesali ketika Allah berikan kesempatan melalui orang tua kita nyari uang untuk kita, buat jajan kita, buat keperluan kita,